Pernyataan tokoh oposisi soal pergantian Kapolri salah kaprah. Naga-naga, itu istilah yang disampaikan atau terlontar dari Pak Presiden. Iya, bahkan disebut namanya naga itu ya. Ada naga bonar nggak? Ya ada. Kalau dia jenderal-jenderal itu, entah polisi, entah tentara sekalipun, kalau tidak mundur, saya tangkap. Rakyat memang pengen kepolisian itu di bawah kementerian, nggak ada masalah. Dia bilang, kita tinggal cari kementerian apa yang pantas. Kalaupun tidak ada, dia bilang, ya kita bentuk kementerian baru. Halo pemirsa, malam ini saya melakukan kudeta terhadap saudara saya, sahabat saya, Abraham Silaman di Nusantara TV. Iya. Mantap kali orang itu. Tepuk tangan dulu dong. Ini saya pikir tadi Jenderal. Iya. Ini acara saya akan diambil oleh Pak Abraham Samad. Di kudeta. Kudeta istilahnya. Openingnya makin pede setelah pulang dari Kartanegara. Wah, kita alumni Kartanegara. Ya, ini luar biasa ya. Saya bertemu dengan dua figur yang baru bertemu di Kartanegara dengan Presiden di kediaman pribadi Presiden. Kabar Eskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji, dan Ketua KPK 2011-2015 yang suka saya panggil abang saya, Bang Abraham Samad. Apa kabar Bang Abraham, sehat? Alhamdulillah sehat, bukan Abraham Silaban kan? Suka salah loh. Iya. Tertukar ya? Asal jangan gajinya aja ketukar. Ya kan sekarang podcastnya udah makin bagus. Jelas dong. Tapi bicara soal dipanggil Presiden, saya bisa saja menduga Presiden ternyata suka nonton podcast katanya, suka dengar-dengar kritik dan sebagainya. Nah, bisa jadi alasannya untuk memanggil dua figur ini adalah karena dua figur ini punya siniar, punya podcast masing-masing. Abraham sama Speak Up, betul? Dan juga Pak Susno Duaji. Iya. Dan untung nggak salah panggilnya. Di sini Abraham. Nah, saya tadi udah sempet cek, katanya ada Abraham yang dipanggil ke Kartanegara. Saya cek telepon saya, wah nggak bunyi-bunyi. Oh ternyata Pak Abraham sama. Nah, gimana Bang? Cerita dong. Ini kita mau angkat satu hal yang mungkin belum terungkap di publik. Karena kita terus terang begitu penasaran apa yang dipercakapkan di sana. Karena kita tak lihat fotonya, kita tak lihat videonya, tak ada konferensi persnya. Yang kita dengar ya Pak Abraham Samad dan Pak Susno Duaji aja yang diwawancara. Oke, sebenarnya pertemuannya pertama itu direncanakan di Hambalang ya Pak Susno ya. Hambalang. Jadi Di kontaknya hari apa? dikontaknya 2 hari sebelumnya kalau saya, nggak tahu kalau Pak Susno. Kalau 2 hari saya- sebelumnya berarti tanggal 28. 28. Hari Rabu, Iya. 28 Januari ya. Ya udah dikasih tahu bahwa Oke, yang kontak kalau saya dikontak sama Pak Menhan. Pak Safri Samsudin. Ya, jadi saya bertanya, Pak Menteri saya dipanggil dalam kapasitas apa? Beliau bilang Ketua KPK. Kan Ketua KPK banyak. Makanya saya tanya, Ketua KPK yang mana? Saya tanya gitu karena banyak. Dia bilang, enggak. Pak Presiden langsung mention nama Abraham Samad. Jadi ya oke, saya bilang kalau memang begitu saya akan datang dan saya akan berbicara dalam konteks pemberantasan korupsi dan bagaimana menaikkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Tunggu. Ujuk-ujuk, tiba-tiba Iya. dikontak oleh Pak Safri begitu saja. Sebelumnya saya buka aja ya. Sebelumnya saya pernah diminta Pak Safri buat roadmap pemberantasan korupsi. Oke. Waktu itu saya sebelum masih awal-awal terpilihnya Pak Prabowo, masih awal pemerintahan barunya ya. Tapi pada saat itu saya kebetulan mau ke Melbourne, jadi saya bilang sama Pak Safri, bisa nggak nanti saya buat setelah saya pulang dari Melbourne. Sebenarnya awalnya begitu, jadi setelah saya pulang dari Melbourne, saya buatlah roadmap pemberantasan korupsi, saya sampaikan ke Pak Safri untuk disampaikan ke Pak Prabowo. Mungkin itulah yang mau ditindaklanjuti untuk saya ya. Mungkin ada beberapa yang dia ingin tanyakan di roadmap pemberantasan korupsi Oke. itu. Nah, kalau Pak Jenderal, Pak Susno dikontaknya 2 hari sebelumnya juga? 2 hari sebelumnya baru informasi ya, tapi di kontak hari H kepastiannya itu Jumat pagi. Terkaget-kaget, saya juga nggak tahu kok petani kok dikontak, ada apa. Mau Jumatan diberitahu jam 16.30 Ya. di Hambalang. Di hari H, di D-nya ya? Iya. Oke. Berangkatlah ke Hambalang.
sholat Jumat di masjid yang besar itu di bundaran Taskia. Taskia. Setelah sholat Jumat, supir saya bilang, Pak Abraham sudah hadir katanya, sudah Jumatan di sini. Lah, siapa lagi dalam pikir saya di undang-undang? Oke. Yang kontak waktu itu, Jenderal? Orang dalam lah. Ordal. Ordal. Tidak bisa dibuka di sini. Ordal. Tapi bukan nama yang disebutkan tadi oleh Pak Abraham Samad. Saya rahasia pokoknya. Oke. HS ya, rahasia. Tapi yang jelas ordal. Oke, tapi saya nggak mau banyak rahasia di meja ini, Oh Pak iya, tidak. Susno. Karena kita ingin tahu betul apa yang dibicarakan oleh Pak Presiden di sana. Saya terus terang, saya pernah wawancara Pak Presiden. Waktu itu beliau menjadi Menteri Pertahanan di tahun 2022, Iya. November. Dan beliau bicara mengenai bagaimana seorang pemimpin itu harus menerima kritik, harus mendengarkan kritik. Iya. Beliau itu berkaca dari William Seaford saat Abraham Lincoln terpilih menjadi seorang presiden, justru Seaford diangkat menjadi Secretary of State. Dan beliau bercerita itu kepada saya. Saya melihat beliau benar-benar mengejawantahkan itu dalam kepemimpinannya. Beliau memanggil figur-figur yang dianggap banyak memberikan pandangan kritis terhadap pembangunan ini dan didengarkan begitu, betul ya? 5 jam. Saya kira manggil menteri pun nggak sampai 5 jam. 5 jam hanya ngadapi kita-kita. Wah, Dan dalam lupa, hal itu. dan lupa makan. 5 jam kita nggak istirahat makan, nggak istirahat apa-apa, hanya ngobrol gitu. Pertama dia membangkitkan adalah jiwa kebangsaan patriotisme kita. Kedua, dia memaparkan tentang kekayaan Indonesia. Ketiga, yang kita mau nanya, akhirnya nggak nanya lagi. Isu-isu tentang beliau dia buka sendiri. Nah, isu-isu tentang misalnya korupsi dikejar sampai ke Antartika, sampai beliau katakan sekarang bukan ke Antartika, ke semua arah. Apalagi setelah beliau pancing tentang indeks pemberantasan korupsi Indonesia. Oke. Wah, dia sendiri yang memaparkan. Bukan hanya itu, lebih besar korupsi dari itu. Tapi Sampai ke desa. riset itu disampaikan tidak? Bahwa ketika duduk di Rumah Kartanegara di kediaman pribadi Pak Presiden, disampaikan kepada Pak Susno, kenapa Pak Susno yang harus duduk di sini? Kenapa Pak Abraham Samad yang diundang di sana gitu? Enggak ada. Enggak. Enggak ya. Beliau Tapi langsung to the point saja. To the Bagaimana bicara kritis mengenai pembangunan Iya. Indonesia. Masing-masing berbicara dalam konteks bidang yang pernah digeluti. Iya. Saya berbicara dalam konteks pemberantasan korupsi Dan penegakan serta hukum. Sumber daya alam dan penegakan hukum. Pak Susno berbicara tentang reformasi kepolisian. Oke. Gitu. Oke, dan itu mengalir begitu aja. Mengalir begitu saja. 5 jam. Itu mengalir sampai dingin. Mengalir begitu saja dan kita bisa menyalah hubungan beliau. Dan hebatnya beliau tadi kan dia menghargai itu kan, tidak menganggap bahwa yang ini lebih penting dari yang ini. Tidak memberikan alasan kenapa kita dipanggil. Tapi yang jelas pembukaannya, saya ini presiden sibuk tapi sempat mengamati medsos. Nah, hati-hati medsosnya. Berarti beliau mengawali medsos. Jadi benar dong dugaan saya. Iya. Berarti siniarnya atau podcastnya Pak Abraham Samad bisa jadi loh didengarkan oleh Presiden. Bukan bisa jadi, iya. Oh, besar kemungkinan. Ya karena Apalagi ada kemudian pandangan-pandangan dari podcaster lain ada ya. Iya. Siapa? Hersu ya kayaknya. Mas Hersu Beno. Iya kayaknya ada ya. Hersu Arif. Iya. Ada di sana juga? Iya. Ada. Jadi dia podcast itu jadi santapan dia tiap hari dia lihat. Oke, apakah dia menyaksikan program Abraham? Oh, jelas. Di Nusantara TV. Jelas. Pak Presiden, kami kasih kritik yang konstruktif loh. Harapannya pun demikian ya, supaya kemudian bisa memberikan narasi, bisa memberikan insentif opini, entah itu masukan-masukan yang berarti lah untuk pembangunan negeri. Tapi lepas dari itu Pak Susno, Pak Abraham, saya ingin tahu deh, siapa sih yang benar-benar hadir di situ? Ada Pak Abraham, Ya, Ketua ada KPK 2011-2015, Pak Menteri- Susno Kabareskrim 2008-2009, Ya. Pak Saididu, Pak Saididu, Menteri mantan ses BUMN. Iya. Assessment ya. Prof Siti Suhro. Prof Wiwi. Iya, Prof Prof Siti. Wiwi, oke. Kemudian Menlu Ada Menlu di sana ya? ada. Ada. Menlu. Terus Mensesnek, Mensesnek. Dirut Pertamina. Oh, Bang Simon, Iya. Simon Mandiri. Ya, terus wamen yang berasal dari Gerindra yang anak-anak muda itu saya lupa Wamen namanya. itu Sudar, Wamen Pertanian. Sudaryono. Wamen Iya. Pertanian. Ya, Mas Sudar. Ya itu. Wamen Pertanian kalau nggak salah Wamen ATR apa satu Iya, lagi. ada beberapa wamen yang anak-anak muda Terus itu. apa Letkol komunikasi tadi ada nggak? Ya, komunikasi istana siapa yang gantikan Oh, Anggara Prabowo. banyak lagi yang bilang kita kan di depan Pak gini. Zaki Makarim, Pak Zaki Zaki Makarim. Makarim. Oh, Zaki Makarim. Maijen Purnawirawan Zaki Makarim. Oke. Tapi Letkol tadi nggak ada ya di sana. Enggak ya. Nggak ada. Siapa? Letkol tadi. Nggak ada, Pak Seskap. nggak ada. Oh, dalam pertemuan tersebut. Iya. Oke. Nah,
Bicara kepada kita Pak Susno, Pak Abraham, bagaimana pertemuan itu berjalan sampai disebutkan 5 jam? Ada nama-nama yang hadir di sana. Tentu kan masing-masing punya porsinya. Pak Presiden menjelaskan apa yang sudah dibangun, tentu apa masukan-masukan dari Pak Susno dan Pak Abraham di sana ya. Tapi sampai 5 jam gitu loh. Itu sampai nggak ada yang perut keloncongan di situ Pak. Karena apa yang disampaikan beliau itu menarik ya. Kopi Hambalang dapat nggak tapi? Oh dapat. Kopi Hambalang? Pokoknya kopi paling enak lah disuguhkan pada kita. Itu kopi enak banget itu. Saya sampai Kopi Hambalang. 3 kali tambah. Pak Abraham kopi juga di sana? Teh deh. Saya minum teh. Oh, minum teh ya? Iya. Saya udah pernah nyobain kopi Hambalang dan itu top juga itu diplomasi kopi beliau. Nah, gimana Pak? Jadi kita lebih tertarik itu sampai saya artinya dari luar saya menggebu-gebu saya mau menanyakan apa gitu kan. Ternyata belum ditanya udah beliau jawab gitu tentang data perkebunan, data kekayaan alam, data pertambangan, data perkebunan dan dia data. Termasuk juga misalnya batu bara yang ekspornya tuh tercatat misalnya 1000 misalnya ya. Tapi ternyata yang tidak tercatat di dalam negeri tapi tercatat di negara penerima Itu lebih besar. bisa lebih besar. Yang katanya kalau itu dipungut kita nggak perlu ngutang untuk APBN. Nah, jadi artinya beliau datanya tuh akurat sekali. Makanya waktu disuguhi Pak Abraham Samad dengan data-data indeks korupsi, beliau senang karena beliau itu segala macam itu harus by data, by fakta. Oke. Itu yang kehebatan dia. Dan semua apa yang dikatakan dia itu didukung, misalnya kalau dia bercerita tentang ini didukung dengan resumenya tulisan siapa, karangan siapa. Dia itu orang yang gemar membaca. Cuman beliau itu banyak konsentrasi sama Pak Susno mengenai reformasi kepolisian. Oke. Itu yang banyak didiskusikan juga. Jadi kalau orang bilang 5 jam waktunya terlalu lama, justru singkat ya Pak Susno. Singkat, Karena itu nggak selesai sampai beliau bilang nanti kita akan lanjutkan pertemuan ini di Hambalang. Ya. Karena nggak selesai. Ada pertemuan lanjutan. Menurut beliau begitu dan akan diperluas forumnya. Karena memang nggak selesai. Misalnya gini ya, misalnya saya aja bicara tentang penegakan hukum, indeks penegakan hukum kita, rule of law-nya, Pak, kemudian indeks persepsi korupsi, roadmap pemberantasan korupsi itu kan bisa lebih dari 1 jam. Karena saya katakan begini, Pak ini Satgas PKH ya. Penertiban kawasan hutan. Perhatian kawan, ini mirip dulu dengan waktu zaman saya jadi ketua KPK, kita buat dulu namanya GN, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, saya bilang begitu. Dan apa yang sekarang dilakukan ini sudah tepat saya bilang kan, karena ini dulu kita sudah pernah juga lakukan begini. Survei. Yang penting ada keseriusan saya bilang, karena pemberantasan korupsi itu tidak boleh di permukaan saya bilang. Kalau sekarang orang mengatakan kenapa indeks persepsi korupsi kita masih jelek 37 kan, itu beda tipis dengan Nepal, karena cara memberantas korupsi kita yang belum tepat. Karena kita cuma memberantas korupsi di permukaan, bukan di akar permasalahan. Beliau tanya, apa itu yang dia akar permasalahan? Saya bilang sebenarnya ada 5. Satu ada yang disebut foreign bribery, ya, penyuapan terhadap pejabat negeri asing. Kemudian yang kedua ada yang disebut trading influence, perdagangan pengaruh, saya bilang. Kemudian yang ketiga ada yang disebut illicit enrichment, peningkatan kekayaan pejabat berkaitan dengan aset recovery, berkaitan dengan kalau kita mau membuat undang-undang perampasan aset. Dan keempat ada yang disebut commercial bribery, jadi suap di sektor swasta. Dan yang terakhir saya bilang ini yang paling penting Pak Presiden, yaitu yang disebut judicial corruption. Terus langsung beliau potong saya udah naikkan gaji hakim, saya bilang bukan sesederhana itu. Judicial corruption itu bukan cuma di pengadilan, tapi mulai dari polisi, saya bilang kejaksaan dan pengadilannya. Ini yang harus dibenahi saya bilang. Penyidikan, penuntutan sampai ke hakim. Makanya kita harus begitu fokus di satu area, jangan semua diambil. Jadi dia dikriminalisasi. Saya bilang, saya mencoba disampaikan itu. Ya, saya sampaikan. Tapi kriminalisasi nggak berhasil. Kalau saya berhasil. Saya bilang. Tapi menyampaikan dua-duanya. Dua-duanya kita sampaikan. Istilah kriminalisasi. Kita sampaikan. Kayak saya bilang, ada beberapa jenderal kita coba jadikan tersangka, hari saya dikriminalisasi. Makanya saya bilang ini harus betul-betul cermat, saya bilang gitu. Disitulah Pak Presiden mulai marah ya. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Ya. Sambil banting meja. Ya, dia bilang, Jenderal saya nggak takut. Jenderal bahkan dia Saya sebut tangkap naga-naga akan saya lawan kan. Dia bilang gitu. Iya.